Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Andrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi ke-8 yaitu tentang manajemen utang. Di sini saya akan menjelaskan definisi utang. Utang adalah uang yang dipinjam oleh suatu pihak dari pihak lain. Utang digunakan oleh banyak perusahaan dan individu untuk melakukan pembelian dengan volume transaksi besar yang tidak mampu mereka bayar secara tunai. Sementara, manajemen utang adalah proses pengelolaan utang oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau individu, untuk memastikan bahwa utang tersebut dikelola dengan baik dan tidak mengganggu kesehatan finansial. Jenis-jenis utang antara lain ada utang jangka pendek, yaitu utang yang harus dilunasi dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun, seperti pinjaman bisnis atau kartu kredit. Kemudian ada utang jangka panjang, yaitu utang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun seperti pinjaman hipotek atau obligasi. Selanjutnya ada utang bersifat tetap, yaitu utang dengan pembayaran tetap secara berkala. Dan ada utang bersifat variabel, yaitu utang dengan suku bunga yang dapat berubah seiring waktu. Jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Yang pertama, utang konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang timbul untuk tujuan konsumsi. Meskipun disebut konsumtif, utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk, karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang sangat besar. Misalkan, kegiatan konsumsi untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya rawat inap rumah sakit, biaya persalinan, renovasi atau pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua, utang produktif. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk keperluan permodalan. Utang jenis ini memerlukan persyaratan yang berbeda, seperti dibutuhkannya dokumen mendukung seperti SIUP dan NPWP. Utang produktif tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai usaha pribadi, namun bisa juga digunakan untuk keperluan investasi, pembelian franchise, atau pembelian aset lainnya. Kemudian, analisis kemampuan utang. Analisis kemampuan utang adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk menilai sejauh mana mereka mampu mengelola dan membayar utang yang mereka miliki. Analisis ini sangat penting dalam manajemen keuangan karena dapat membantu menghindari masalah finansial dan kebangkrutan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam analisis kemampuan utang. Yang pertama, pendapatan. Kedua, biaya hidup. Ketiga, utang yang ada. Yang keempat, kewajiban finansial lainnya. 5. Kondisi keuangan. 6. Kemampuan untuk menyisihkan dana darurat. 7. Rasio utang. 8. Kemampuan untuk membayar utang. 9. Rekomendasi. 10. Pengendalian dan perencanaan. Rasio utang ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini mengukur sejauh mana entitas menggunakan utang dalam pembiayaan yang dapat menunjukkan resiko finansial. Yang kedua, rasio utang terhadap pendapatan. Rasio ini mengukur seberapa besar pembayaran utang dalam hubungannya dengan pendapatan. Ketiga, rasio pokok dan bunga. Rasio ini memantau seberapa besar pembayaran utang yang digunakan untuk membayar pokok utang dan bunga. Manajemen utang yang efektif. Manajemen utang antara lain. Yang pertama,
membuat dan mematuhi anggaran untuk memantau penggunaan pembayaran utang. Kedua, memilih jenis utang yang tepat dengan suku bunga yang kompetitif. Ketiga, menegosiasikan suku bunga dan syarat ulang yang baik. Keempat, memantau perkembangan pasar keuangan yang dapat mempengaruhi utang. Kelima, menerapkan strategi pengurangan utang seperti membayar lebih cepat atau mengkonsolidasikan utang. Apa sih kebijakan dan prosedur manajemen utang? Kebijakan dan prosedur manajemen utang adalah seperangkat pedoman tertulis yang digunakan oleh perusahaan, organisasi, atau individu untuk mengatur dan mengelola utang dengan efektif. Mereka membantu memastikan bahwa utang dikelola dengan baik dan sesuai dengan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Apa yang dimaksud manajemen utang pribadi? Manajemen utang pribadi melibatkan pengelolaan utang individu seperti pinjaman pendidikan, kartu kredit, hipotek, dan pinjaman mobil. Prioritaskan pembayaran utang dengan bunga lebih tinggi terlebih dahulu. Lalu, buat anggaran pribadi untuk mengelola pengeluaran dan pembayaran utang. Next, etika manajemen utang. Etika dalam manajemen utang sangat penting karena melibatkan kewajiban finansial dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang telah memberikan pinjaman atau menjalin kesepakatan utang. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan dalam manajemen utang. Antara lain, yang pertama, kepatuhan terhadap kesepakatan penting untuk mematuhi semua ketentuan dan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perjanjian utang ini termasuk pembayaran tepat waktu, suku bunga, dan jangka waktu. Kedua, keharusan untuk jujur. Jujur adalah prinsip dasar dalam etika manajemen utang. Jangan menyembunyikan informasi yang relevan kepada pemberi pinjaman atau kreditur, termasuk informasi finansial yang penting. Ketiga, komunikasi yang terbuka. Jika menghadapi kesulitan finansial atau tidak dapat membayar utang sesuai jadwal, sebaiknya berkomunikasi secara terbuka dengan pemberi pinjaman atau kreditur. Mereka mungkin bersedia membantu menemukan solusi bersama. Keempat, kewajiban untuk membayar utang. Membayar utang adalah tanggung jawab finansial yang harus diutamakan. Hindari menghindari atau menunda-nunda pembayaran utang tanpa alasan yang jelas. Kelima, menghindari praktik keuangan yang meragukan. Hindari praktik seperti memalsukan informasi keuangan, menghindari pembayaran, atau berutang dengan maksud untuk tidak membayar. Praktik semacam ini adalah tidak etis dan ilegal.